Halo Bang Bro. Tibet adalah sebuah negeri yang diselimuti spiritualitas, rumah bagi tradisi budaya yang berbeda dan pemandangan alam yang menakjubkan. Sebagai rumah bagi agama Buddha, wilayah terpencil ini memiliki segudang adat istiadat kuno, arsitekturnya yang rumit, dan praktik pertanian kunonya yang terkenal. Agama Buddha adalah fondasi budaya yang sudah mendarah daging dalam setiap aspek kehidupan Tibet. Bahkan pemimpin spiritual agama Buddha Tibet sekaligus merupakan pemimpin politik tertinggi wilayah tersebut. Selain itu, di tengah modernisasi masyarakat Tibet selalu mempertahankan budaya dan tradisi nenek moyang mereka. Sebelum mengenal Buddha, penduduk Tibet dulunya menganut agama Bon, yaitu sebuah aliran syamanisme. Bon adalah salah satu bentuk perdukunan yang mencakup kepercayaan pada dewa, setan, dan roh leluhur yang tanggap terhadap pendeta atau dukun dan mencakup praktik pengorbanan darah. Meski saat ini mayoritas Buddha, namun sebagian kecilnya masih ada penganut agama Bon, Islam, Hindu, atau Kristen. Dengan lebih dari 90% penduduk Tibet menganut agama Buddha, terdapat lebih dari 1.000 biara di Tibet yang sebagian memiliki arsitektur yang luar biasa dan megah. Dan yang paling terkenal adalah Istana Potala yang dulunya ditinggali Dalai Lama. Istana Potala ini dibangun oleh Dalai Lama kelima sekitar tahun 1645. Strukturnya yang megah masih berdiri kokoh di atas bukit yang terdiri dari belasan lantai dan ribuan ruang, serta memiliki banyak stupa, patung mural, relik, lukisan, dan artefak bersejarah lainnya. Sedikit informasi, Dalai Lama adalah kepala atau pemimpin tertinggi agama Buddha dalam tradisi Tibet. Namun saat ini Dalai Lama telah tinggal di pengasingan di India sejak melarikan diri dari Tibet pada 1959 setelah dia protes menentang kekuasaan Tiongkok di sana. Terletak di Tiongkok, Tibet adalah wilayah otonom yang paling sedikit penduduknya dan hanya menyumbang 0,2% populasi Cina atau Tiongkok. Karena letak geografisnya yang bergunung-gunung, Tibet dianggap sebagai salah satu wilayah paling tertinggi dan terpencil di dunia. Rata-rata gunung di wilayah ini tingginya di atas 15.000 kaki atau 4.500 meter di atas permukaan laut. Pegunungan di sekitarnya meliputi Pegunungan Kunlun dan Pegunungan Himalaya yang berada di dekat perbatasan dengan Nepal. Karena berada di ketinggian, Tibet adalah kawasan yang dingin dan bersalju. Bahkan Tibet dijuluki kutub ketiga di dunia yang memiliki simpanan air dan es terbesar ketiga di dunia setelah kutub utara atau Arktik dan kutub selatan atau Antarktika. Maka tidak mengherankan jika 6 sungai terbesar di Asia berasal dari Tibet, termasuk Sungai Mekong, Yangtze, dan Sungai Indus. Rupanya kontrol atas Tibet memberikan Tiongkok kendali atas 47% populasi dunia dan 87% populasi Asia yang bergantung pada air dari Tibet ini. Meskipun demikian, bentang alam Tibet yang tinggi menciptakan panorama yang menakjubkan mulai dari pegunungan, danau, gurun, dan lahan pertanian. Selain itu, tidak semua orang tubuhnya bisa beradaptasi hidup di daerah ketinggian ini, karena bisa menyebabkan mual, sesak napas, berhalusinasi, dan bahkan kematian. Makin tinggi dataran, makin banyak kita membuat sel darah baru, sehingga darah makin kental. Darah yang semakin kental tersebut menimbulkan konsekuensi bagi tubuh, di mana sel darah menjadi lengket dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, serangan jantung, bahkan kematian. Namun orang Tibet secara genetik telah beradaptasi dengan kehidupan mereka di ketinggian itu. Rahasia tubuh mereka bisa beradaptasi pada lingkungan tersebut ada pada gen yang disebut EPA1 yang memungkinkan mereka menyerap lebih banyak oksigen tanpa perlu membentuk sel darah baru. Bagi penduduk asli Tibet, gen dataran tinggi memungkinkan mereka berkolonisasi di tempat yang orang lain tak akan bisa bertahan. Menurut sebuah laporan yang dipublikasikan dalam jurnal Nature, nenek moyang orang Tibet ternyata kawin dengan spesies manusia lain yang kini sudah punah, yang dikenal dengan Denisovan. Spesies ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun lalu yang membawa gen EPA1 tersebut. Suhu rata-rata Tibet pada musim panas sekitar 28 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius di musim dingin. Hampir semua tempat di Tibet bertemperatur fluktuatif, di mana siang bisa sangat terik dan malam berubah sangat dingin. Jadi jangan heran jika di Tibet memakai kacamata hitam memiliki tujuan lebih dari sekadar terlihat keren, tetapi juga merupakan kebutuhan praktis.
Dengan ketinggiannya yang tinggi dan langit yang sebening kristal, Tibet mengalami sinar matahari yang intens dan radiasi UV yang tinggi. Makanya memakai kacamata gelap berfungsi untuk melindungi mata kamu dari sinar berbahaya, tetapi juga mengurangi silau dan melindungi dari kondisi seperti kebutaan salju. Untuk itu jangan heran penduduk lokal Tibet memiliki tulang pipi bersemu dadu, itu semua karena akibat terbakar matahari. Tibet memiliki hewan unik yang dikenal dengan yak, yaitu binatang sejenis kerbau hutan yang hanya hidup di Tibet. Yak ini sangat berharga bagi masyarakat Tibet, mulai dari susunya, bulu, daging hingga tanduk yang semuanya bermanfaat. Bahkan bulu ekor kerbau yak ini pernah menjadi bahan dasar utama untuk membuat jenggot Santa Claus tahun 1950-an di Amerika. Setiap daerah memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda, bahkan ada yang terlihat aneh. Di Tibet, menjulurkan lidah digunakan untuk menyapa seseorang. Dalam budaya tradisional Tibet, menjulurkan lidah dipahami sebagai tanda persetujuan atau rasa hormat. Menurut cerita rakyat Tibet, para pengikut Buddha mulai menjulurkan lidah untuk memisahkan diri dari Raja Tibet di abad ke-9, karena rajanya terkenal akan kekejamannya dan dipercaya memiliki lidah hitam. Makanya menjulurkan lidah adalah cara bagi orang Tibet untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah reinkarnasi dari Raja Langdharma yang kejam tersebut. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini menjadi salam umum yang digunakan saat orang Tibet bertemu orang lain. Ketika sebuah kematian terjadi, anggota keluarga memberikan sumbangan amal dengan harapan memastikan reinkarnasi yang lebih baik bagi almarhum. Oleh karena itulah, mereka memilih cara pemakaman langit atau yang disebut dengan ritual Jator. Dinamakan begitu karena ritual Jator dilakukan di atas bukit atau gunung. Jator adalah ritual pemakaman dengan memutilasi jenazah dan memisahkan daging dan tulangnya untuk dijadikan bahan makanan burung nasar atau burung bangkai. Warga Tibet yakin burung nasar atau burung dakini ini adalah reinkarnasi dari malaikat dan mereka percaya bahwa burung tersebut akan mengambil arwah jenazah dan mengantarnya ke surga. Bagi orang Tibet, ritual ini syarat akan nilai religi agama Buddha. Menyerahkan tubuh mereka untuk makhluk lain, setidaknya itu menjadi perbuatan baik terakhir mereka setelah kematian. Tubuh yang menjadi makanan burung nasar setidaknya dianggap bisa menyelamatkan hewan-hewan tersebut. Ritual Jator biasanya dilakukan sebelum fajar, di mana jenazah dibawa ke atas bukit, kemudian dilepas pakaiannya dan baru dimutilasi. Bagi orang awam yang melihatnya, tradisi ini tentu terbilang cukup mengerikan. Namun bagi warga Tibet, ritual Jator menjadi bukti akan pandangan lain terhadap kematian dan biasanya hanya keluarga inti yang diizinkan melihat prosesi ini. Dan tak sembarang orang bisa dimakamkan dengan cara begini, misalnya jenazah tak boleh di bawah 18 tahun, wanita hamil atau mereka yang meninggal karena penyakit atau kecelakaan. Memang ada adat istiadat penguburan dan kremasi lain yang bisa dilakukan di Tibet, seperti pemakaman di stupa, menghanyutkan jenazah, tetapi jarang dilakukan. Kepercayaan terhadap tahayul sangat menonjol di Tibet. Seorang musafir yang bertemu dengan prosesi pemakaman, sumber air mengalir, atau orang yang lewat membawa kendi berisi air, dianggap mempunyai rezeki yang melimpah. Namun jika burung nasar atau burung hantu hinggap di atap rumah, diyakini kematian atau kemalangan akan segera menimpa seisi rumah. Selain itu, jika salju turun saat prosesi pernikahan, diyakini pengantin baru akan menghadapi banyak kemalangan atau kesulitan. Namun hujan salju saat pemakaman melambangkan hambatan kematian dalam keluarga untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, beberapa kepercayaan lama suku Tibet memiliki tradisi pernikahan yang sangat aneh. Jika di berbagai negara sangat penting memiliki calon mempelai perempuan yang masih perawan, maka etnis suku ini justru memiliki pemikiran yang berlawanan. Dalam budaya suku Tibet, tidak baik bagi seorang pria untuk menikahi gadis yang masih perawan karena akan membawa nasib buruk bagi keluarganya. Mereka percaya seorang gadis setidaknya harus memiliki pengalaman bercinta dengan 20 orang pria untuk mendapatkan pengalaman di dalam kamar. Setelah tidur dengan seorang pria, gadis itu akan meminta sesuatu tanda seperti tindikan atau geleng murah untuk membuktikan kepada para ketua desa bahwa mereka telah melakukan hal tersebut. Tujuan utama para pria di suku Tibet ini ketika menikah adalah untuk mempertahankan ras. Sehingga kesucian atau kepolosan seorang gadis nampaknya tak lagi menjadi suatu masalah.
Selain itu masih ada kebiasaan orang tuanya di mana anak-anaknya diatur dalam pernikahan, seperti tradisi menjodohkan. Tidak hanya itu, bahkan ada juga tradisi di sebuah desa yang tak jauh dari kota Shikatse, seorang istri harus rela dikawini semua saudara laki-laki suaminya atau dikenal sebutan poliandri. Memiliki kamar mandi bagi masyarakat Tibet adalah sebuah kemewahan. Masyarakat awam Tibet biasanya tak memiliki kamar mandi, bahkan toilet pun sangat apa adanya. Biasanya mereka mau mandi harus pergi ke pemandian umum dulu. Bahkan jika ke Tibet, mungkin kamu akan menemukan orang, bahkan perempuan yang sedang buang hajat di pinggir jalan atau berbagai tempat terbuka. Oleh karena itu, sebaiknya wisatawan jangan mendekati para wanita yang sedang berjongkok sambil tersenyum di jalanan. Karena mungkin wanita-wanita yang sedang berjongkok sambil tersenyum malu tersebut ternyata mungkin sedang melakukan buang air besar. Mungkin kamu pernah melihat gambar atau video pemandangan pegunungan Himalaya yang dibingkai oleh rangkaian bendera warna-warni. Bendera-bendera itu bagi masyarakat Buddha Tibet adalah sebuah ritual dan doa yang lebih dari sekadar hiasan yang disebut dengan lungtas. Biasanya bendera doa itu dapat dilihat di kuil hingga berbagai tempat umum di Tibet. Bendera doa ini diantaranya membawa mantra dan simbolisme Buddha yang melambangkan kedamaian, kebijaksanaan, kasih sayang, dan kekuatan. Orang Tibet percaya bahwa angin yang mengibari bendera tersebut dapat membawa pesan niat baik ke lingkungan sekitar. Sebelum tahun 1950-an, negeri ini merupakan sebuah entitas yang unik dengan budaya dan agama Buddha tersendiri, yang berupaya mengisolasi diri dari dunia luar. Sebelum tahun tersebut, pemerintah Tibet sengaja menghambat perkembangan transportasi modern untuk mempersulit akses orang luar ke wilayah mereka. Sehingga perjalanan di Tibet hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki atau menunggangi binatang. Untuk berdagang ke ibu kota Lhasa, orang Tibet saat itu hanya mengandalkan rute karavan yang telah berusia ratusan tahun. Dan baru pada awal tahun 1950-an, saat Tibet diambil alih oleh Tiongkok, jaringan jalan raya mulai dibangun. Bahkan ke negara tetangganya, yaitu Nepal. Bahkan kini Tibet juga memiliki jalur kereta api modern yang menghubungkan beberapa kota di wilayah tersebut. Pada tahun 1980-an, Tibet baru mulai membuka diri dan mengizinkan wisatawan asing mengunjungi wilayahnya. Namun untuk masuk Tibet, selain butuh visa Tiongkok, kamu harus juga memiliki Tibet Travel Permit. Dan untuk mendapatkannya juga tidak mudah, tergantung situasi politik dan nasib baik. Nah Bang Bro, mungkin itu sedikit informasi dari kami. Dan apabila ada yang kurang, mari berdiskusi di kolom komentar di bagian bawah. Terima kasih sudah menonton.